Antisipasi serangan Iran, Amerika Serikat perintahkan kapal induk USS Nimitz siaga. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan kapal induk USS Nimitz bakal siaga di Teluk Arab dengan alasan meningkatnya ancaman akhir-akhir ini oleh Iran. Hal ini sekaligus membantah kabar kapal tersebut akan kembali pulang yang dinilai sebagai tanda deeskalasi. Karena ancaman baru-baru ini yang dikeluarkan oleh para pemimpin Iran terhadap Presiden Trump dan pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya, saya telah memerintahkan USS Nimitz untuk menghentikan pemindahan rutinnya, kata pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher C. Miller dikutip dari Times of Israel, Senin 4 Januari 2020. USS Nimitz telah berpatroli di perairan Teluk sejak akhir November. Namun The New York Times pekan ini memberitakan bahwa Amerika Serikat memerintahkan kapal itu pulang. Mengutip pejabat Amerika Serikat, The New York Times mengabarkan rencana memulangkan kapal induk itu untuk menghindari konflik di hari-hari terakhir Presiden Donald Trump menjabat. USS Nimitz sekarang akan tetap ditempatkan di wilayah operasi Komando Pusat Amerika Serikat. Tidak ada yang meragukan tekad Amerika Serikat, kata Miller membantah rencana kepulangan kapal induk. Pernyataan Miller datang 1 tahun setelah peristiwa pembunuhan petinggi militer Iran Jenderal Qasim Soleimani dan Letnan Irak Abu Mahdi al-Muhandis di Baghdad pada 3 Januari 2020. Ribuan pelayat Irak meneriakkan balas dendam dan tidak untuk Amerika pada hari Minggu saat merayakan Haul Soleimani dan al-Muhandis. Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan akan membalas dendam atas kematian Soleimani. Republik Islam Iran akan mengerahkan seluruh kapasitas politik, hukum, dan internasionalnya untuk membalas teror jahat ini. Iran tidak akan terpancing oleh perkembangan situasi dan akan memberikan pembalasan yang tegas pada waktu dan tempat yang diharapkannya. Bunyi keterangan resmi Kedutaan Iran untuk Indonesia, Minggu 3 Januari 2021. Amerika Serikat dan Iran saling tuduh telah meningkatkan ketegangan di Teluk Persia di saat kekhawatiran tentang potensi konflik meningkat beberapa hari sebelum Iran menandai 1 tahun sejak Amerika Serikat membunuh tokoh militer paling kuatnya dan kurang dari 3 minggu sebelum Presiden terpilih Joe Biden mulai menjabat. Iran meminta Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan Amerika Serikat melakukan apa yang mereka sebut peningkatan petualangan militer di Teluk dan juga di Laut Oman, termasuk pengiriman pembom bersenjata nuklir ke wilayah tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan konflik tetapi akan membela diri jika perlu. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa beberapa pasukan maritim Iran di Teluk telah meningkatkan tingkat kesiapan mereka dalam 48 jam terakhir. Awal pekan ini, pejabat pertahanan mengatakan kepada CNN bahwa info intelijen baru menunjukkan Iran telah memindahkan rudal balistik jarak pendek ke Irak. Aktivitas militer yang semakin cepat diimbangi dengan retorika. Kepala pasukan elit militer Quds Iran menyatakan bahwa pembalasan atas kejahatan Amerika Serikat mungkin datang dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Presiden Donald Trump yang dilaporkan meminta opsi militer untuk menangani Iran pada November men-tweet minggu lalu bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban Iran jika ada orang Amerika yang terbunuh. Dan media Israel memperkuat laporan surat kabar Arab yang mengutip sumber-sumber Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan Israel dan Arab Saudi sedang melobi Trump untuk menyerang fasilitas nuklir Iran sebelum dia meninggalkan jabatannya. Iran merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama selama periode peningkatan resiko akibat peringatan pembunuhan Soleimani yang akan datang, kata Sam Vinograd, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional dan analis CNN. Sehari menjelang 1 tahun kematian Jenderal Qasim Soleimani, Iran dan Amerika mulai meningkatkan aktivitas militer masing-masing. Amerika misalnya mulai menggerakkan armada militernya ke kawasan Teluk dan Laut Oman yang disebut Iran sebagai petualangan militer. Militer Iran di sisi lain juga bersiaga di kawasan Teluk. Dikutip dari CNN, aktivitas militer terlihat di sana dalam 48 jam terakhir. Hal itu menyusul pernyataan pengganti Qasim Soleimani, Esmail Ghani, yang menyatakan bahwa balasan dari Iran masih mungkin terjadi. Serangan malah mungkin akan datang lebih dulu dari internal kalian, ujar Ghani pada perayaan Tahun Baru kemarin Jumat 1 Januari 2021. Sebagaimana diketahui, Qasim Soleimani dibunuh oleh militer Amerika via serangan drone di Baghdad, Irak pada 3 Januari 2020. Sebagaimana diketahui, Qasim Soleimani dibunuh oleh militer Amerika via serangan drone di Baghdad, Irak pada 3 Januari 2020. Ia tewas ketika dalam serangan tersebut yang kemudian membuatnya ditasbihkan sebagai martir oleh Iran. Sejak serangan itu, hubungan Iran dan Amerika memburuk. Keduanya saling berseteru untuk berbagai isu, mulai dari sanksi dagang hingga kesepakatan nuklir.
Iran bahkan sempat membalas serangan drone Amerika ke Qasem Soleimani dengan membombardir pangkalan di Irak dengan roket. Tragisnya, dalam periode balasan itu, Iran juga salah menembak pesawat komersial asal Ukraina yang mereka kira pesawat musuh. Di bulan November, Donald Trump sempat berencana untuk kembali menyerang Iran. Beberapa pejabat di Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya mengkonfirmasi hal itu. Trump kemudian mengurungkan niatnya atas masukan dari berbagai pihak. Melihat aktivitas terbaru di kawasan Teluk di mana Amerika sempat membawa bomber dengan kapasitas nuklir, berbagai pihak khawatir pertempuran akan benar-benar terjadi. Tom Nichols, pakar hubungan internasional dari US Naval War College, berkata ada banyak alasan yang bisa dipakai Donald Trump untuk menjustifikasi serangan. Saya jujur benar-benar khawatir Donald Trump akan berpikir untuk melakukan operasi militer demi membebani Presiden Amerika terpilih, Joe Biden, ujar Nichols. Joe Biden, sebagaimana diketahui, berniat meredam konflik Amerika dan Iran dan kembali ke perjanjian nuklir. Anggapan serupa juga datang dari mantan anggota Dewan Keamanan Nasional, Sam Vinograd. Vinograd berkata, sangat mungkin Donald Trump melancarkan operasi militer ke Iran yang ia anggap sebagai ancaman. Apalagi, masa kepemimpinannya akan segera berakhir. Namun ia optimis Iran tidak akan memicu serangan duluan karena mereka bertaruh atas pemerintahan Joe Biden. Adapun Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut Donald Trump dengan sengaja membuat situasi seakan perang akan terjadi. Iran tidak mencari peperangan, namun kami akan melindungi rakyat kami, ujarnya via Twitter.